Yasri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak dari Kelurahan Bangka Belitung Laut yang mudah-mudahan bisa hadir di sini. Yang kami hormati Pak Babinsa dan Pak Babin juga hadir di sini di tengah-tengah kita. Kelurahan Bangka Belitung Laut, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para ulama, para haji, para hajah, masya Allah, hadir semua di sini. Tokoh masyarakat ya, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Namun mobil khusus di sini juga kami atas nama pengurus Surah Al-Ikram Bapak Suwandi bersama saya di PHBI mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua. Dan dari majelis salawat ya, adik kita Hairil ya. Nah, ini ada majelis salawat Al-Hasbi yang tadi bersalawat dari pagi ya, menghibur kita semua. Yang mau sawer boleh disawer Bapak Ibu ya, karena ini spontanitas dari anak-anak kita berkah di bulan Maulid. Baik Bapak Ibu yang dihormati, yang kami hormati, dan kami mengucapkan ribuan terima kasih atas nama Ketua PHBI karena Al-Mukarram penceramah kita juga sudah hadir di tengah kita, Bapak Ustadz ya, Ustadz Luqmanul Hakim. Ini beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah di Sungai Itik, telah hadir di tengah-tengah kita dalam rangka mengisi tausiah kita pada pagi hari ini. Dan kami atas nama keluarga besar pengurus Surah Al-Ikram mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan dari Bapak Ibu ya. Ada 5 RT di sini, di RT 1, RT 2, RT 3, 4 dan 5. RW-nya RW 15 setelah bekerja sama dengan kami pengurus Surah Al-Ikram dengan majelis taklimnya melaksanakan kegiatan Hari Besar Islam setiap tahunnya. Dan alhamdulillah momen ini adalah momen yang pas karena baginda Rasulullah SAW lahir di hari Senin. Nah ini hari Senin Bapak Ibu berkah ya. Dan baru ini kayaknya ramai alhamdulillah yang hadir. Kami atas nama panitia mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga amal baik Bapak Ibu melangkahkan kaki di rumah Allah ini Allah ganti dengan surganya dan syafaat baginda Rasulullah SAW. Ya mungkin itu. Dan sambutan dari kami mewakili Ketua Surah Al-Ikram ya, dan mewakili tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Surah Al-Ikram. Atas kehadiran Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan tausiah nasihat-nasihat agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mukarramun Al-Ustadz Luqmanul Hakim. Kepada beliau kami persilahkan dan dimohon kepada para hadirin wal hadirat, adik-adik semuanya untuk mendengarkan dengan tertib agar sama-sama kita bisa mendengarkan bawaan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz kepada kita, sehingga kita bersama mendapatkan ilmu itu dan dapat kita amalkan di dalam hidup. Bismillah. Ini jelas ya. Jelas Ibu. Suaranya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama jawabnya. Ulang aja yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang jawab salam saya ini hanya budak-budak ya Bu. Ada suara ibu ini nampak nih. Sekarang deh adik-adik diam dulu ya. Nah, Pak Ustadz mau salam khusus ibu-ibu dulu. Bapak-bapak diam Pak, kita dengar suara ibu-ibu dulu. Ada tak ibu-ibu ini sebenarnya? Kalau orangnya sih nampak lebih banyak, lebih ramai, tapi suara macam tak ada. Khusus ibu-ibu jawab salam saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba bapak-bapaknya Bu ya. Ada tak suara bapak-bapaknya nih? Adik-adik diam lagi, khusus bapak-bapaknya ya. Coba Pak. Bersamanya suaranya nih Pak. Nah ini yang ketiga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terbesar suara bapak-bapaknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fattahil alim. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulur raufur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin al-Karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabil ladzi ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd, faqad qala ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Wa qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para alim ulama, para ustadz, para ustazah, pimpinan pondok pesantren yang saya hormati, Al Ustadz Hamzah Umar, salah satu pengasuh pondok pesantren Mazahirul Haq, dan yang saya muliakan, yang saya hormati para tokoh masyarakat, mungkin Bapak Lurah atau yang mewakili, Bapak Babinsa, Bapak Kamtim, kemudian yang saya hormati RW 15, Pak RW nya ataupun RT yang hadir, dan yang saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah surau al-ikram, yang saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tak lupa yang saya hormati Ketua PHBI kita Bu ya. Ibunya udah foto-foto dah. Dek, ini Pak Ustadz minta tolong 1 jam ini, kurang lebih 1 jam Ustadz ceramah. Adik-adik jangan ngomong. Nanti di akhir ceramah ada pertanyaan. Yang bisa jawab Ustadz kasih duit 20.000. Tapi duitnya duit Pak Sulaiman. Karena kalau nanti duitnya dari Ustadz, Pak Sulaiman bongkar amplop lagi, udah nggak cukup nih aku masukkan ya. Jadi jangan ngobrol. Nanti ada pertanyaan, 2 ya pertanyaan. 1,
Nanti kalau anu Ustaz tambah kira pertanyaannya. Paham ya? Jadi jangan ada yang main ini nih, jangan ada yang ribut. Nah, anak-anaknya begitu juga, apalagi ibu-ibunya. Insyaallah Bu ya. 1 jam ya. Jadi yang saya hormati Ketua PABI kita Bapak Sulaiman, Masya Allah. Kelihatan tak Bu, Pak Sulaiman Bu? Ada. Kelihatan. Ada. Apa? Saya menutupi beliau mungkin ya. Kalau kira-kira saya menutup beliau, saya geser lagi. Masya Allah. Tidak kelihatan ketampanan beliau. Pak Sulaiman ini tampan Bu. Nah, jadi orang tampan itu kata pakar raut wajah muka. Ya. Orang tampan itu ada 4 Bu. Orang tampan itu ada 4. Pertama ada orang itu istilahnya tampan atau ganteng dari lahir. Nah itu mungkin saya lah kali itu. Dari lahir nggak ganteng lah. Coba Bu tengok foto baliho itu dengan yang asli ini. Tak jauh beda Bu. Itu namanya tampan dari lahir. Yang kedua ada orang itu tampan dari dananya. Dia banyak duit ya kan, aslinya mukanya biasa, hitam legam buruk tapi banyak duit, perawatan jadi lawan jadinya. Itu namanya lawan dari dananya. Ada yang ketiga orang tampan ya, dari kameranya Bu. Dari kameranya. Jadi kalau foto wajahnya itu sampai 50 kali. Foto kurang bagus hapus lagi. Foto kurang bagus hapus lagi. Sampai 20 kali baru kelihatan tampannya. Nah, yang keempat nih ini Pak Sulaiman nih Bu. Jadi tampan dari lahir ada, tampan dari dananya ada, tampan dari kameranya ada. Pak Sulaiman ini yang keempat. Tampannya ini tampan dari mananya Bu sebenarnya. Kita tengok dari mana Bu sebenarnya ganteng beliau ini. Mau ditengok dari atas ya kan, udah berubah nih. Pokoknya ibu lah nengoknya dari mana. Yang jelas beliau ini ketua PBI paling tampan pokoknya. Masya Allah. Berarti ibu di luar ini baru bisa jelas kayak ini. Jelas Bu? Berarti tadi tak jelas. Oh jelas. Ya. Bukan apa kalau ibu bilang tak jelas, saya ulang lagi dari salam tadi dulu. Enggak ke lama saya ngomongnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur pada hari ini bertepatan hari Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan sekali hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid ini bukan hanya sekadar rutinitas Bapak Ibu. Tapi kita memperingati Maulid Nabi ini adalah sebuah amalan. Memperingati Maulid Nabi ini adalah sebuah amalan. Sama seperti amalan-amalan kita zikir, sama seperti amalan-amalan kita baca Al-Quran, sama seperti amalan-amalan kita bersedekah dan lain-lain. Jadi memperingati Maulid ini bukan rutinitas, tapi ini adalah sebuah amalan. Apa Bu? Sebuah amalan. Maksudnya sebuah amalan ini ada nilai pahalanya. Ini ada nilai pahalanya. Harus kita pahami. Jadi bukan tiap tahun, setiap 12 Rabiul Awal, ya begitulah panitia surau pasti buat memang dah. Kalau tak buat jahat rasanya bukan. Ini adalah sebuah amalan. Kenapa? Karena Nabi sendiri beliau memperingati hari kelahiran beliau dengan beliau berpuasa pada hari Senin. Maka kita berharap semoga dengan memperingati Maulid kita hari ini, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kita dan berikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bu. Oh Bu. Jawab dong Bu. Ibu. Kata ustaz-ustaz biasa ceramah tuh, ibu-ibu mau sering diajak ngomong. Kalau tak diajak ngomong, takut dia ngomong dengan yang lain. Masa saya diduakan di sini Bu ya kan?
Nabi Muhammad dengan segala keistimewaan dan kemuliaan beliau. Jadi sesi pertama ini saya utarakan keistimewaan. Kenapa kita harus memperingati kelahiran beliau? Saya sampaikan beberapa hal sekelumit tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan dek, oh dek, dengarkan. 20.000 nih. Kalau 2 pertanyaan, 40.000, 3 pertanyaan 60.000. Dengarkan ya. Sekelumit tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Banyaknya sebenarnya. Saya sampaikan sedikit saja. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tetaplah nabi yang paling utama di antara seluruh nabi, apalagi dibandingkan dengan manusia. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi. Dalam kitab Tujan Darori disebutkan, dalam kitab Tauhid Tujan Darori disebutkan jumlah nabi dan jumlah rasul itu 124.000. Berapa Bu? 124.000 jumlah seluruh nabi dan rasul semuanya. Kemudian yang menjadi rasul itu ada 313. Berapa Pak? 313. Jadi jumlah nabi semuanya itu 124.000. Jumlah rasulnya berapa Bu? 313. Yang wajib kita ketahui, imani yang ada di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun. Tentang ada orang langsung nyebut Sulaiman lah. Tentang nak dikasih duit tadi tu. Daud, Sulaiman, Ilyas. Apalah ni lagu ni? Diam ya. Tak apal Bu. Ya Allah. Bapak-bapak berarti apal nih. Kalau ibu-ibu tak apal berarti bapak-bapak apal. Bu, itu wajib Bu diketahui Bu. Makanya anak-anak disetelkan lagu-lagu yang Islam. Beli salon speaker yang Bluetooth tuh Bu, kan ada yang harga 100.000 tuh. Coba setelkan nama malaikat, nama nabi. Setelkan sifat-sifat wajib bagi Allah. Kan ada lagunya semua. Sekarang saya ngajak ibu loh. Coba lo Bu, saya nak dengar ibu. Ayo Bu, Adam, Idris. Tak ada suara. Tak apa betul Bu. Nanti pas pengajian betul tak apa Bu. Ibu janganlah ngomong saya ini sengaja kayaknya ini. Sengaja kayaknya Pak ya, ibu Pak ya. Ayo. Bapak-bapaknya apa Pak? Hah? Ada Kak? Ya Allah. Sama-sama lah kata Pak Sulaiman. Kayak Pak Sulaiman udah buka Google lah kayaknya kan. Berani lah beliau ngajak sama-sama nih. Bu. Pak. Dulu tuh Pak, sistem pendidikan kita. Saya hafal ini Pak dari dulu Pak. Waktu saya TPA dulu. Saya TPA wisuda. Tahun 98 saya wisuda. Di Perum 2. Saya orang Juju. Nama masjidnya Masjid Al-Amin. Jadi nama-nama nabi, rukun Islam itu saya hafal dari lagu. Nggak tahu sekarang anak kita nih, atau orang-orang tua dulu tuh senang buka-buka lagu-lagu yang Islami. Nah sekarang nih Pak Bu, kita yang harus aktif. Di YouTube tuh masih banyak lagu-lagu yang Islami. Jangan disetelkan lagu-lagu yang tak jelas. Yo, ayo. Apa lagu macam itu? Ayo kemana ya kan? Yo, ayo. Oke, gas. Itu yang apa udah.
Bu, coba kita sadari sekarang Bu, cucu kita. Coba pagi-pagi setelkan lagu-lagu selawat. Setelkan dia selawat naria. Apalah dek selawat naria dek. Allahumma sholli wa sallim Tahalul bihil terus bihil wa tuqda bihil hawaiju. Bu, ibu belum selesai ngajarkannya. Ibu belum selesai ngajarkannya. Sikit lagi. Sekarang ibu lo. Ayo ibu. Kita tes, bukan tes. Kita dengarkan ibu-ibu ya, kita dengarkan maknya ya, Dek ya. Ayo Bu. Allahumma sholli. Kalau mak tak selesai kan berarti betul. Bihil qadu wa tanfarijul bi kurabu. Selesai. Berarti ibunya terus satu orang itu susah dulu. Wa nafasim Alhamdulillah, saya tak mau ya kan nak nyuruh bapaknya ya kan, bukan karena bapaknya tak hafal Bu, saya yakin bapaknya hafal, nanti ibu terkejut dengan lakinya. Jadi dalam bapak-bapaknya tak salah Bu ya, kalau gitu suruh nanti ibu terkejut, pandai balik rumah ibu madam, iya, upu tak agak bisu dia, tahu nih payah lah ya kan, dalam anggapnya bapaknya hafal. Bapak ibu rahmati Allah SWT, Pak, coba Pak, saya mohon diperhatikan khusus ini Pak, belilah speaker Bluetooth 100.000 Bu, HP, cari YouTube tuh, selawat naria, kemudian selawat Jibril. Selawat Jibril tahu selawat Jibril? Tahu selawat Jibril deh? Gimana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ada objek dah. Bu, Pak, mohon Pak, pendidikan nih Pak dari kecil Pak. Jadi saya mohon di HP di rumah, di HP-nya di rumahnya carikan lagu-lagu Islami yang mengandung ilmu. Itu ilmu Pak, selawatan tuh. Insya Allah Bu, siapa yang punya habis ini nanti balik beli salon speaker yang harga 1.000 ya, angkat tangan. Atau udah punya? Benar ada punya semua nih. Pak, Bu, belikan anak cucu kita biar dia dari kecil hafal nama-nama Nabi, dia hafal, isinya ilmu Pak. Tapi kalau yang dibuka lagu-lagu, apa yang didapat? Coba buka selawatan, jelas dapatnya, ya kan? Kita dengar selawatan Habib Syekh, isinya ilmu. Isinya ilmu. Abdullah nama ayahnya, ibundanya.
senyap dah. PR-nya Bapak Ibu beli salon tuh, setelkan siapa aja, lama-lama dihafal. Itu ilmu. Jadi dengan mendengar selawatan tadi, ibu-ibu tak perlu lagi mengajarkan siapa nama bapak Nabi Abdullah, ibu Nabi Aminah, kemudian istri Nabi Khadijah, Aisyah, kemudian kakek Nabi Abdul Muthalib, paman Nabi Abdul Thalib. Tak perlu lagi dah ibu mengajarkan itu karena dia sudah mendengar solawatan. Nama-nama Nabi hafal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, hafal semuanya. Kenapa? Karena hari-hari mendengarkan solawatan tadi. Niat Bapak Ibu semua insyaallah. Niat tuh, Ibu. Allah apa-apa Ibu dalam mana? Niat tuh. Insyaallah Bu ya. Bapak Ibu rahmati Allah SWT. 124.000, kemudian 313 Rasul, 25 yang wajib kita ketahui. Maka hadirin yang mulia, dari semua jumlah Rasul tadi, maka beliau adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, pimpinannya para Nabi. Beliau adalah Nabi satu-satunya yang namanya disandingkan langsung dengan namanya Allah. Satu-satunya Nabi Bu. Maka kita lihat kan kaligrafi, asal ada Allah ya kan, maka sebelahnya Nabi Muhammad. Nama Allah sebelahnya Nabi Muhammad. Kita harus pahami, hanya beliaulah yang diizinkan untuk bersanding dengan namanya Allah. Dari sekian banyak Nabi para Rasul tadi itu 124.000 itu hanya Nabi kita Nabi Muhammad yang namanya bersanding, bukan hanya ketika di dunia, dari dulu di akhirat. Namun beliau sudah disandingkan oleh Allah di surga sana. Ini salah satu keistimewaan Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi yang namanya disandingkan oleh Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah Israelian. Kisah Israelian ini Bapak Ibu adalah kisah zaman Nabi Musa. Ini boleh apa namanya? Boleh kita ya kan dengarkan, ya boleh kita ingkari juga, tidak boleh kita ini kan sebagai cerita saja. Ini diceritakan oleh para ulama. Syekh Yusuf An-Nabhan menceritakan dalam kitab beliau Hujjatul Alamin. Jadi zaman Nabi Musa dulu, Bani Israel, zaman Nabi Musa dulu, ada seorang yang sangat dibenci oleh masyarakat. Betul-betul bejat lah, betul-betul kejam orang ini. Dibenci oleh masyarakatnya karena perbuatan zolimnya. Suka mengganggu orang lain, zolim dia kepada orang lain. Ini kisah Nabi Musa, zaman Nabi Musa, Bani Israel. Hidupnya selama 200 tahun diceritakan, isinya semuanya mengganggu orang ya, menzolimi, sehingga semua orang benci dengan dia Pak. Sampai akhirnya orang ini meninggal dunia, maka masyarakat tidak ada yang mau menguburkannya, langsung dicampakkan dia gitu Pak. Saking bencinya dengan orang ini. Maka hadirin yang mulia, Nabi Musa malamnya bermimpi bertemu dengan Allah dan diberitahu oleh Allah, wahai Musa, itu ada umatmu namanya fulan dimusir oleh masyarakatnya, dicampakkan jenazahnya, dicampakkan mayatnya. Maka kata Allah, sekarang kau urus itu mayat, kau urus mandikan, kemudian makamkan semuanya. Maka Nabi Musa pun langsung menemui mayat tadi dan langsung mengambil mayat tadi, dibersihkan, kemudian dimandikan, dimakamkan, dikuburkan. Maka Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Ya Allah,
ini manusia dibenci sama orang. Semua tetangga benci, semua tidak ada yang suka. Kenapa? Karena mulutnya lah, tangannya lah, semuanya tidak ada yang suka dengan dia. Tapi kenapa ya Allah Engkau perintahkan aku untuk mengurus daripada mayat ini? Maka Allah mengatakan, wahai Musa, ini mayat sebelum meninggal dia bertaubat dan dia membaca kitab Taurat. Dan ketika dia membaca kitab Taurat, lalu di situ dia menjumpai nama kekasihku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kitab Tauratnya tadi diciumnya, Bu. Yang ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya tadi itu diciumnya, Bu. Setiap dia baca Taurat ada nama Nabi Muhammad dicium. Ada nama Nabi Muhammad dicium. Maka kata Allah, oleh karena dia mencintai kekasihku yaitu Muhammad, maka aku ampuni semua dosa-dosanya. Masya Allah. Ini tawa nih nampak tak dapat 20.000 nih. Reset nampak nih. Oleh karena dia ini setiap menjumpai nama Nabi Muhammad lalu dia mencium daripada kitab Taurat tadi, maka akhirnya dosa-dosanya diampuni. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua hamba yang penuh dosa Bapak Ibu. Maka kita berharap dengan cinta dan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad, maka Allah ampuni dosa kita dan Allah beri kita syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ciri orang yang cinta ini kata ulama, man ahabba syai'an asara zikruhu. Siapa yang cinta dengan sesuatu, maka dia akan banyak menyebut namanya. Apa Bu? Orang kalau cinta maka dia banyak nyebut namanya. Dan orang kalau cinta mendengar namanya tuh, nama orang yang dicinta itu pasti senang benar. Macam ibu dulu Bu, ya kan? Cinta ya kan dengan suami ibu ya kan? Sayang benar kan? Maka dulu ketika awal-awal sebelum nikah, asal lewat ya tadi ini ya kan? Calon tadi ini depan rumah, ibu kegirangan, lari-lari bekerja sampai ke tangga air kan? Suka. Ciri-ciri orang suka dari sini. Maka dia suka menyebut-nyebut namanya, dan kalau ada orang yang menyebut namanya, dia juga suka. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, bukti cinta kita ini kepada Nabi Muhammad, maka kita satu, yang pertama adalah hendaknya memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, saya ajarkan kepada Bapak Ibu salawat yang paling pendek. Yang tadi itu salawat tuh banyak. Tadi ada salawat naria, ada salawat tim. Ini dari ulama semua. Salawat tim apa Bu? Salawat tim apa Bu? Apal Pak? Ibu-ibu biasa apal nih, karena ibu-ibu ini kan ada majelis pengajian. Biasa sebelum mulai pengajian kan salawatan Bu ya. Salawat tim tahu? Tipil kulub tuh Bu. Allah, gimana Bu? Coba Bu, coba saya mau dengar. Tipil kulub. Dalam saya nyuruh ibu terus ya. Saya sekali kita nyuruh Bapak Bu ya. Dalam ya, percaya dah saya ibu pasti hafal. Coba Bapak lo Pak. Coba Pak, coba Pak Sulaiman. Tipil kulub Pak Sulaiman. Jangan nyuruh vokal lah. Ayo sama-sama yuk. Pak Sulaiman coba. Tipil kulub wa dawa wa afiatil abdani wa syifa wa nuril absari wa diaiha. Itu selawat tim. Saya ajarkan yang pendek ya. Itulah selawat Jibril tadi itu. Selawat Jibril itu Bu, itu selawat
yang langsung dari Nabi. Kalau salawat Nariyah, salawat Tib, salawat Al-Fatih ini dari para ulama. Tapi ini ada salawat yang paling pendek. Itulah namanya salawat apa? Salawat Jibril. Kenapa dinamakan salawat Jibril Bapak Ibu? Karena Jibril alaihissalam membaca salawat kepada Nabi dengan salawat tersebut. Pendek, mudah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilakukan memang lama dulu. Sallallahu ala memang lama. Tapi kita baca yang cepat ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Baca sebanyak-banyaknya. Sambil masak baca salawat. Sambil ngiris bawang baca salawat. Kata Nabi, barang siapa yang man aksarobi yaum Allahumma shalli ala Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu biha asyrat. Barang siapa yang baca salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Ya kan? Aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama, paling dekat dengan kekuatan Nabi, yang paling banyak baca salawat. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, niat Bu baca salawat Bu. Niat Pak baca salawat Pak. Pakai motor nih di jalan. Saya dari Sumete sampai sini baca salawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Jibril ya. Pak, Masya Allah, ini keberkahannya sangat-sangat banyak. Amalkan ya dulu. Pendek. Kata guru saya Pak, ada 2 amalan yang kita mengamalkannya tidak perlu dituntun oleh guru Pak. Cukup kita belajar dengan guru, habis itu kita amalkan sendiri. Ada 2 Pak. Yang pertama adalah istighfar. Istighfar nih Pak, cukup belajar ya dengan guru sekali ya kan. Macam mana bunyi istighfar tuh? Astagfirullahaladzim. Habis itu amalkan dah sampai mati. Istighfar ya, terus minta ampun kepada Allah. Yang kedua selawat. Tapi kalau yang lainnya Pak perlu dituntun. Sholat, sedekah ini perlu dituntun. Perlu banyak bertanya. Nah selawat ini Pak, maka Allah akan tuntun orang yang selalu istighfar selawat, maka Allah akan tuntun hidupnya dalam hidayahnya Allah. Maka kita perbanyak selawat. Yang pendek, yang mudah yaitu selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ciri orang dicinta. Tadi pertama dia akan senang menyebut-nyebut nama orang tersebut. Yang kedua kata ulama, ciri orang cinta nih Pak, maka dia akan mengikuti daripada orang yang dia cintai. Dia akan mengikut orang yang dia cintai. Ada orang suka dengan pemain bola, maka dia ngikut gaya orang pemain bola. Ada orang hobi bola Pak, anaknya pun diberi nama pemain bola Pak. Saya ada kawan itu Pak, waktu saya ngisi di daerah Juruju sana, saya tanya sama Bapak, siapa nama anaknya ini Pak? Nama anaknya bukan Ronaldo Pak, itu zaman sekarang Ronaldo diberi nama anaknya, panggilannya Sipa Pak. Apa kepanjangannya? Bukan Sipa yang Pak, Shevchenko rupanya. Saya bilang Shevchenko ini zaman saya masih kecil dulu nih, ya kan? Pemain Ukraina ya, kalau Ustaz ya. Diberi nama anak Shevchenko, terus dia bilang apa ke saya Pak? Sekarang baru saya nyesal Pak Ustaz, malu saya Pak Ustaz ya. Tahu Pak, akhirnya dipanggil budak Shevchenko kata budak-budak ya. Masya Allah, karena cinta tadi diberi nama Shevchenko. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kalau memang betul cinta kita kepada Nabi, maka kita akan mengikuti kehidupan Nabi, akan mengikuti idola kita Nabi Muhammad SAW. Dan pasti kita akan bertanya, kalau Nabi ini bagaimana ya? Kalau Nabi Muhammad bagaimana ya? Dalam segala aspek kehidupan. Dan apabila kita tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka kata ulama kita ini telah tersesat Pak. Jadi Nabi Muhammad ini sebagai tuntunan, bukan tontonan kata para ulama. Nabi Muhammad apa itu?
Apa bu? Tuntunan. Apa Pak? Nabi Muhammad adalah tuntunan, bukan tontonan. Nah, sekarang kebalik Bu Pak. Anak-anak kita nih yang tontonan dijadikannya tuntunan. Yang ditonton itu yang dituntun. Wah, nengok di TV ya kan, potong rambut ya kan, dibuat garis-garis ini apa? Pergi dia ke tukang salon ya kan, bapak nak motong bau bagus, si kabar bapak, jangan begini Pak, yang anu nih Pak, ada zigzag di sini nih, jadi kepala tuh macam jalan layang aja loh, tembak sana, tembus sini, tembus sana, bergaris-garis. Ya Allah Mak, sini tak ada, alhamdulillah bagus sudah sini nampaknya. Ya. Tak tahu lah kalau nggak sopor ya kan. Gitu deh. Masya Allah. Yang tontonan dijadikan tuntunan, ditengok di TV. Yang perempuan rambutnya pendek. Sekarang begitulah. Akhirnya apa yang perempuan rambutnya pendek, macam laki-laki. Ada yang apa dah pula? Macam-macam dah model. Nah, maka Nabi Muhammad sebagai tuntunan kita. Apabila kita keluar dari jalur Nabi Muhammad, kata ulama, maka kita telah tersesat. Semuanya mengikuti daripada Nabi Muhammad. Ini kalau memang cinta kita ini betul. Seperti bagaimana para sahabat. Sahabat betul-betul mencintai Nabi Muhammad, maka semua gayanya mengikuti pada gaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini jauh Pak. Kita ini sudah jauh dari cinta Nabi. Maka dengan maulid ini kita ingin memupuk rasa cinta tersebut, sehingga apa? Sehingga kita mengamalkan daripada semua sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang cocok dengan nafsu kita, sunnah yang tidak cocok dengan nafsu kita amalkan. Semuanya. Bapak Ibu rahmat Allah SWT, Nabi Muhammad itu Pak, beliau itu mengajarkan kepada umatnya segala cara kehidupan itu untuk kebahagiaan kita sendiri. Apa yang beliau ajarkan itu semuanya untuk kebaikan daripada manusia. Dan apabila kita mengikuti sunnah Nabi, maka pahala yang akan kita dapatkan. Dan kalau kita tinggalkan sunnah Nabi, kata ulama, la dhalaltum, law taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kita tinggalkan sunnah Nabi, kita tersesat Pak. Bu, makan misalnya, kita ikut sunnah Nabi nih misalnya makan. Makan ini ikut sunnah Nabi, nampaknya sepele. Tapi kita ikut sunnah Nabi, maka kita dihitung tersesat. Makan dengan tangan kiri misalnya. Kayaknya biasa Pak, makan tangan kiri tuh masuk gak ke mulut? Ya kan, yang rasa manis-manis gak, yang rasa masam-masam gak. Tapi oleh karena dia ikut sunnah Nabi, maka tidak ada nilainya Pak. Tersesat, makan berdiri. Akhirnya apa? Makan berdiri kayak hewan jadi Pak. Tidak kayak makan berdiri ini binatang biasa Pak. Mohon maaf ya. Nah maka kita ikut Nabi, makan dengan cara duduk, makan dengan tangan kanan. Ini ajaran Nabi. Sepertinya sepele Pak, tapi kalau tidak dibiasakan, orang tua pun masih makan tangan kiri, walaupun makan kue, karena tidak dibiasakan. Tidak dibiasa dengan sunnah Nabi, walaupun minum air secawan, masih berdiri biasa. Tidak dibiasakan. Maka dengan kita maulid Nabi ini, kita mau belajar menghidupkan sunnah Nabi, yang kecil maupun yang besar, yang susah maupun yang mudah. Tentu dimulai dari yang mudah terlebih dahulu. Tentu dimulai dari yang paling gampang terlebih dahulu. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak ikut kehidupan Nabi, maka kehidupan kita di dunia ini banyak sia-sianya Pak. Banyak sia-sianya. Maka Nabi datang ke dunia ini sebagai tuntunan yang mau ikut tuntunan. Maka dalam surah Al-Fatihah Pak, ihdinas siratal mustaqim. Dulu di terjemahan Al-Quran kita Pak, terjemahan Al-Quran depak kita Pak, ihdinas siratal mustaqim itu artinya ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus.
maka ada sebagian ulama gitu Pak membenarkan, memperbaiki makna tersebut. Yang tepat bukanlah tunjuki kami jalan lurus, bukan. Tapi makna idina tersebut kata para ulama, sebagian ulama, cuma saya belum tahu apa sudah dirubah. Dulu di tahun 2000-an itu ada ulama yang mengatakan terjemahan yang paling pas itu adalah bukan tunjuki kami jalan lurus, tapi tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Dan Nabi Muhammad ini sebagai penuntun Pak, kita yang dituntun nih Pak, maka kita harus mengikuti daripada tuntunan kita. Kalau kita tidak ikut dengan tuntunan Nabi Muhammad, maka kehidupan kita 60, 70, 80 tahun di dunia ini Pak Bu, sia-sia, banyak sia-sianya, banyak lalainya. Ini saya pernah dapat cerita Pak, saya pernah dengar ceramah dari seorang guru SMP di Sambas. Jadi saya agak terharu. Jadi beliau cerita ke saya, Pak Ustadz, kita ini kalau tak ikut tuntunan Nabi, memang rugi hidup kita nih Ustadz. Coba Ustadz bayangkan, anggapnya umur kita ini 60 tahun, 60 tahun lah dibilang. Umur kita 60 tahun Pak, umpama misalnya. Kemudian kata beliau tuh 60 tahun ini satu hari 24 jam. Kemudian kita di manusia Pak, rata-rata kita manusia nih Pak, sehari semalam itu kita kerja berapa jam? 8 jam rata-rata. Bu, berapa jam Bu? 8 jam. Kita coba sama-sama Bu, kita hitung Bu. Ibu perhatikan saya, kita 8 jam. Yang guru kurang lebih 8 jam. Yang PNS yang kerja di kantor masuk jam 8, mungkin balik jam 4 sore, atau masuk jam 7, balik jam 3 sore, 8 jam. Yang beladang betul kayak saya di kampung sana, Sungai. Kok bahasa kami Sambas yang ke Kume kan? Yang ke ladang tuh 8 jam. Dia biasa turun jam 5, jam 5 subuh gitu. Udah turun dia biasa orang kampung gitu. Nanti naik dia jam 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 jam. Habis zuhur turun lagi. Sama. Yang ke ladang itu juga 8 jam. Pengusaha buka toko itu lebih daripada 8 jam itu. Bengkel lebih daripada 8 jam. Nah sekarang kita hitung 8 jam ya Pak. Tuh. Setiap hari dah kita kerja tuh 8 jam. Nah, berarti itu 8 jam kita sudah habis untuk kerja. Terus kata teman saya tadi, 8 jamnya lagi Ustaz. Rata-rata kita nih pasti tidurnya kurang lebih 8 jam. Coba Pak, Bu, kita tidurnya rata-rata berapa jam Bu? 8 jam, rata-rata. Walaupun ibu ada bilang, oh ada aku tidur 4 jam. Ya itu malam, nambah siang lagi. Kita hitung 8 jam ya Pak. Kita anggaplah sekarang ini kita tidur jam 10 malam. Jam 10 kita tidur, 11, 12, 1, 2, 3, jam 4 kita bangun. Itu kalau bangun ya kan, jam 4 kalau bangun. 6 jam dah. Ini anggap ya ini sholat subuh, jam 4 bangun. Habis itu langsung aktivitas, kerja, jualan dan lain-lainnya. Tidur lagi siang habis zuhur. Mungkin tidur 2 jam atau 1 jam setengah. Kurang lebih tetap 8 jam jam tidur. Jadi kata kawan saya, Pak Ustadz sih bilang, 24 jam itu dibagi 3 Pak, Bu, 24 jam Bu, bagi 3 Bu, berarti kan 8 jam, 8, 24 Bu ya. Jadi umur kita nih 60 tahun nih, kalau dibagi dari ini 60 tahun, maka yang 20 tahun itu sudah pasti untuk tidur ya isi itu. Masuk akal Bu? 20 tahun itu untuk tidur ya, 20 tahunnya lagi itu udah untuk kerja ya. Yang ke ladang, yang ke kebun, yang ke laut tuh, waktu orang laut tuh. Saya kan kok beli ikan tuh biasa ke kakap, Bu, pasar kakap sana. Sungai itu, pergi ke pasar kakap. Itu orang di laut tuh bermacam-macam Bu. 2 minggu baru balik. Ya kan? Ya kalau ikan-ikan yang anu ini balik lah dia, ya kan balik hari ada. Tapi kok yang lama-lama tuh ya Allah, pergi macam ikan tompel yang bulan-bulan tuh. Intinya kita dikerja 8 jam. Jadi tidur udah 8 jam setiap hari. Jadi kok 60 tahun tuh dibagi 3 tadi 20 tahun tuh isinya udah tidur ya. Jadi kok sampai ke akhirat itu ya kan. Pak Sulaiman maju ya kan. Oh majulah Pak Sulaiman. Tengok tata-tata amalan.
Hari tengok kan 20 tahun Pak Sulaiman tidur. Contoh aja deh saya. Misalnya nih Pak 20 tahun tidur. Tengok lagi 20 tahun ya kan 20 tahun kerja. Jadi kalau ada nih kawan sebelum sisa-sisa kita Ustaz, sisa 20 tahun itu lah yang mau kita gunakan, itu pun masih dibagi lagi. Dibagi mana nak ke WC bukan sebentar-sebentar. Yang tak mampu ni pandai nak ngelamun di WC kan, pandai nak nyari ilham apa di WC kan. Apa nak buat nanti di luar, nyarinya di dalam ya kan. Bukan cukup ke WC itu main 2 menit, 3 menit, 10 menit. Apa lagi kau nak campur ngerokok, masih sedap dia. Untuk WC kita ya 1 hari dah berapa Pak? Yang ke WC ya ni 30 menit itu paling sikit. Apa dia orang dah apa nama susah, ya kan? Susah berak, susah kencing. Mungkin dalam 1 hari itu 1 jam udah untuk WC ya, 1 jam udah untuk WC. Sekarang Pak Bu belanja ke pasar setengah jam cukup Bu? Tak cukup Bu. Tak cukup. Mau 1 jam lah pergi Pramboyan. Mau 1 jam. Dalam belanja dekat-dekat sini ya. Tetaplah kita hitung 30 menit ya. Itu untuk belanja. Tadi ini untuk WC tadi ini, buang air kecil, buang air besar, mandi ini kita hitung 2 jam ya lah semua tu. 2 jam dah. Kemudian belanja lagi 30 menit. Belum lagi otak-atik HP kan, tengok barang lagi udah sampai belum, udah sampai mana dah ni ya kan. Itu sedang tak cukup buka itu tu. Belanja online tu. Dah habis 3 jam, 4 jam dah, ya kan? Sisa 4 jam lagi. Hitunglah solat 5 waktu. Solat ni Zuhur 10 menit. Cepat kenal, ya ibu mungkin bisa langsung wudhu mau kenal. Mungkin kalau bapak-bapak di surau mau 15 menit. Kita hitunglah solat Zuhur 15 menit. Solat asar 15 menit, 30 menit. Solat maghrib 15 menit, solat isya 15 menit. Berarti berapa? 1 jam. Nah, kita total aja lah. Solat itu setiap hari 1 jam. Jadi 3 jam tambah 1 untuk solat, dah 4 jam. Sisa 4 jam lagi. 4 jam ni pergi ngerayau sana, kesini, ini. Belum lagi macam-macam lagi. Ngobrol, ngopi dengan kawan ini apa semua. Sisa berapa jam. Jadi kalau pernah ada yang ibadah tadi ini solat, ya kan? 1 jam ya tadi, ya kan? Kalau pernah ada baca Quran mungkin setiap hari 1 juz, alhamdulillah. Mungkin 1 jam. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kata kawan saya tadi ini Bu, maka hidup tadi ini kalau tidak diikutkan dengan contoh Rasulullah, maka tak ada nilai pahalanya. Pergi ke pasar tadi yang 1 jam itu Bapak Ibu, ke pasar tadi itu, kalau tak ada ikut Nabi, maka tak ada pahalanya. Macam mana itu Pak Ustaz? Nah, maka belajarlah tuntunan Nabi. Ada doa masuk pasar. Jadi walaupun nampak di pasar 1 jam, ada doanya. Di WC tadi nih Bapak Ibu, walaupun kata orang ini mungkin di WC ini 15 menit, 10 menit, tapi ada adabnya, ada doanya, ada sunnah Rasulnya, maka ada nilai pahalanya. Walaupun nampak 1 jam gitu di WC saat ini, tapi ada nilai pahalanya. Pak Bu, sering orang bilang ke saya, apabila ada orang kok udah jatuh kepleset di WC, itu kecil harapan dibilang mau hidup. Pernah dengar Bu? Saya sering dengar orang-orang tuh, apabila ada orang jatuh, orang tua jatuh di WC, lalu dibawa ke rumah sakit, itu tipis harapan dia hidup. Itu tak jadi masalah Pak Bu. Meninggal gitu mati di WC ke, ya kan? Itu tak jadi masalah. Yang jadi masalah ini kalau kita mati tidak dalam keadaan amal agama. Walaupun kita mati dalam WC, tapi ketika masuk WC tadi pakai adab, masuk kaki kiri baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Selamat itu Bu. Biarpun kita mati di WC. Mati di pasar. Tapi kalau kita baca adab, masuk baca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut, biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang baca doa itu, Bu, doanya itu hadis Nabi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut, biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia bukan macam bacaan Nabi sholat lain. Nah itu
di kitab Muntahab Hadis itu ada. Pahalanya kalau kita masuk pasar baca doa itu, maka 1 juta kebaikan yang kita dapatkan. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, tidur tadi nih 8 jam kita tidur nih. Kalau menggunakan adab-adab Nabi, ikut sunnah Nabi, selama 8 jam itu kita ditulis pahala ya terus. Nah ini enggak, tidur sambil megang remote, tidur tak tidur di depan TV nih orang joget. Apa hal? Oh, nengok dangdut akademi. Oh, berjam-jam lah nengok dangdut tadi ni kan. Muang ujung tidur. Ya kan? Saya tak agak bilang oh dosa. Cuma apa jadinya? Besok itu lagi. Yang buat halal kita ngalah dengan cucu. Pandai nak berebut remote dengan cucu. Kau belum gak kau kan? Udah tuh udahlah ya kan. Tidur awal, subuh bangun ya kan. Ya tak Bu? Tidur 8 jam Bu itu tidur Bu. Maka belajar. Ibu-ibu kan pengajian. Maka sekali-kali panggil ustazah atau ustaz untuk mengkaji. Ini saya sering bilang. Ibu-ibu sering pengajian tapi jarang mengkaji. Maka perlu mengkaji. Nah, kalau mungkin ibu-ibu ini tadarus gitu kan pengajian, sebulan sekali panggil ustaz ustazah untuk menjelaskan mengkaji apa yang dibaca tadi. Nah, ini tadi menjelaskan sunnah Nabi. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kata Rasulullah, barang siapa yang dia tidur dalam keadaan suci, berwudu, pokoknya pergi ke kasar wudu, ya kan? Mau tidur wudu, baca doa. Doa ini Bu, Pak, bukan doa untuk anak-anak kita, cucu kita yang belajar di guru ngaji, itu bukan. Cuman doa ini, doanya nih Bu, doa mau makan, doa mau tidur itu Pak, doa mau makan, doa mau tidur, doa mau WC itu bukan doa untuk anak cucu kita, bukan. Bu, Ibu paham Bu? Pak, paham Pak? Itu doa bukan untuk anak cucu kita Pak. Cuman itu doa diajarkan dari kecil kepada anak cucu kita supaya sampai tua hafal, diamalkan. Maksud saya apa? Bapak ibunya harus hafal ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu doa bukan doa untuk budak kecil. Itu doa untuk kita nih lawan doa yang anak mati. Maka baca doa itu. Jangan sampai ada orang tua tak hafal doa itu. Ada orang tua tak hafal doa makan. Maka mau cari menantu ya kan, cari menantu yang pandai agamanya, itu yang dibanggakan. Bukan cari gelarnya, harganya. Punya menantu mobil bagus ya kan, harta melimpah Jumat tak turun. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, baca doa mau tidur. Kemudian dengan keadaan wudu. Kata Nabi Muhammad, kata Sayyidina Ali, tidur bacalah ayat kursi. Tidur baca ayat kursi. Karena itu akan menjagamu selama tidur. Kata Sayyidina Ali, aku heran ada orang Islam tidur tak baca ayat kursi. Saya lebih heran lagi tuh, Pak, kalau ada orang Islam tak hafal ayat kursi, itu lebih parah gitu. Kalau Sayyidina Ali heran ada orang Islam tidur tak baca ayat kursi. Kalau saya lebih heran lagi ada orang Islam ya kan, lalu tak hafal ayat kursi, itu lebih heran gitu. Karena kita dalam keadaan tidur ini tidak ada yang tahu Pak siapa yang jatuh. Kita tidurnya hanya Allah lah yang menjaga itu. Kemudian kata Nabi, siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka di atas kepalanya ada malaikat yang menjaga dia sampai bangun dan mendoakan dia terus. Nah ini tidur yang bermanfaat. Minimal nih Pak, kalau ngantuk benar dibaca bismika Allahumma ayah bismika amut, itulah. Itu yang paling pendek. Oh panjang banyak Pak. Baca 3 kul kalau mau tidur. Jadi selama tidur kita 8 jam setiap hari ini ada nilai pahalanya. Nanti nih Pak, ya kan sekarang ini masih kita, nanti udah di akhirat baru kita nyesal. Sampai di akhirat ya Allah baru terkejut. 70 tahun umur kita, rupanya amal kita hanya sedikit akan. Kenapa? Karena tak ikut cara Nabi tadi. Coba makan ikut cara Nabi, ke WC ikut cara Nabi, semuanya ikut cara Nabi, berpakaian ikut cara Nabi.
Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menggunakan baju, membaca doa, Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin minni. Kata Rasulullah, pada siapa yang baca doa itu maka dia akan diampuni dosa. Panjang benar doa itu Ustaz. Bila nak hafal Ustaz? Minimal baca selawat ke Pak pakai baju tu. Ada ni pahalanya. Ada ke pahala? Ada. Sambil yang tadi itu dihafalkan. Maka itulah tujuan kita buat pengajian. Datangkan guru, buat agenda seminggu sekali, jangan ngaji terus. Coba ngapal-ngapal doa sunnah. Doa masuk WC apa, keluar WC apa. Sehingga hidup kita ini lebih bermanfaat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ikut cara Nabi, hidup itu sia-sia. Dan siapa lagi yang mau kita ikuti? Ini makhluk yang paling sempurna. Maka Nabi Muhammad mengatakan, sumpama Nabi Musa hidup lagi, kata Nabi Muhammad. Sumpama Nabi Musa ini hidup lagi. Lalu Nabi Musa ini tidak mau ikut dengan syariat Nabi Muhammad, tidak mau ikut sunnah Nabi Muhammad. Nabi Musa sesat, kata Rasulullah. Bahkan Nabi Isa nanti akan turun sebelum kiamat nanti. Kita beriman semua Nabi Isa akan turun, dan Nabi Isa pun tidak membawa ajaran baru, melainkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dilanjutkan beliau, syariat-syariat Rasulullah SAW yang dilanjutkan beliau. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, genapkan sampai jam 11. Kurang enggak? Pas 1 jam. Yang terakhir Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dengan segala kelebihannya. Saya minum dulu ya. Udah siap ya pertanyaannya deh. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, dengan segala kelebihannya, dengan segala kemuliaannya, dengan segala kehebatannya, kata para ulama, beliau tetaplah seorang manusia. Apa itu? Beliau tetaplah meninggalkan dunia ini. Di usia beliau 63 tahun, maka beliau meninggalkan dunia ini. Dengan segala kehebatan beliau, kemuliaan beliau, keagungan beliau. Lalu kita ini siapa Bapak Ibu? Apa mulianya kita ini? Apa agungnya kita ini? Apa sucinya kita ini? Maka kita jauh lebih pasti akan meninggalkan dunia ini. Maka karena itu hadirin yang mulia, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, kehidupan dunianya adalah untuk bekal kehidupan akhirat kita selama-lamanya. Adalah bekal untuk kehidupan kita selama-lamanya. Pak, Bu, di dunia ini Pak, kita butuh bekal. Untuk menjalani kehidupan dunia ini Pak, Bu, kita butuh bekal. Kita butuh rumah Pak. Di dunia ini Pak, kita butuh rumah. Betul Pak? Butuh rumah. Bu, butuh rumah kita di dunia ini Bu. Butuh tidak rumah Bu? Butuh. Sampai ada orang rela kontrak. Pak. Oh Pak. Bu. Oh Bu. 15 tahun Bu untuk dapatkan rumah di dunia ini. Tempat saya sana tuh Bu. Pokok mulai dari PAL 5, PAL 7, PAL 9, semua tuh. 15 tahun semua. Berapa tahun Pak? 15. Berapa tahun Pak? 20. Sebulan berapa Pak? Ya. Sejuta 100, ada yang 800. 15 tahun. Untuk apa? Rumah apa? Rumah tempat tinggal di dunia. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu, Nabi Muhammad tinggal di dunia, makhluk paling mulia, paling suci, tetap diambil oleh Allah, diangkat oleh Allah, dipindahkan ke alam akhirat. Apalagi kita, Bapak Ibu rahmat Allah SWT, untuk rumah dunia 15 tahun kita nahan rasa. Sekarang Bapak Ibu, rumah akhirat sudah disiapkan belum? Rumah akhirat sudah disiapkan belum? Saya udah Pak Ustaz, alhamdulillah. Saya belum Pak Ustaz. Siapkan dari sekarang. Kata Rasulullah. Sikit-sikit alhamdulillah udah. Mudah-mudahan lama-lama jadi bukit ya. Bu, Pak, kata Rasulullah, di dunia kita butuh rumah, akhirat kita butuh rumah. Maka beliau mengatakan, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, bangun sebuah rumah ibadah, maka Allah akan bangunkan istana untuk di surga. Maka ingat-ingat Pak, kalau ada kota amal depan masjid tuh yang tengah bangun tuh,
Dan sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, walau qad hasa qatatin. Kata Rasulullah SAW, walaupun dia bangun rumah Allah tadi seperti sebesar sangkar burung, sarang burung tadi. Mungkin kalau nak bangun sebesar surau ini kan lebih banyak Pak, bangun masjid sebuti ini. Nah, mungkin kita tak ada duit. Tapi kata Rasulullah, walaupun dia bangun hanya sebesar sangkar burung tadi ini, jadi dia hanya ambil bagian sedikit ya untuk rumah Allah, maka Allah akan bangunkan istana untuk ini surga. Semen sesak tuh bu. Oh Pak, semen 1 sak, 2 sak, duit 100, 200, ada kota amal. Orang nih Pak, kalau dicit-cit di akhirat, nengok kota amal setiap masjid tuh, kalau bisa ada nama di situ, walaupun 60.000 lewat, ya kan? Pak Yusen 1 nih kan, lewat masjid Al-Mukarrabi, ini ada kota amal kan, masukkan 20.000, masukkan 50.000, ini untuk istana saya di akhirat. Lewat lagi masjid Ar-Rahim, Nana misalnya kan, lewat Pak Yusen 2, ya kan? Ada masjid, ada kota amalnya, pergi tengok ada akan dibangun masjid, masukkan. Tengok ada pesantren, masukkan. Kita untuk rumah dunia kita susah-susah, sekarang rumah akhirat siapkan. Kendaraan dunia, berapa tahun Pak kendaraan dunia Pak? 3 tahun. Mobil 5 tahun. Kendaraan dunia, kendaraan akhirat siapkan sebelum kita berangkat. Hari Raya Kurban persiapkan. Tak mampu 1 sapi, minimal 1 ekor kambing. Siapkan kendaraan. Wa inna maqayakum Rasulullah. Sesungguhnya itu adalah kendaraanmu nanti di akhirat. Ini pelajaran termahal dari Rasulullah. Makhluk yang paling mulia itu pun masih ke akhirat. Di dunia ini menyiapkan semuanya. Apalagi macam kita ini pasti ke akhirat. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, perbanyak amal. Mumpung masih hidup nih, sedekah memang. Jangan, ini Pak, prinsip satu yang harus Bapak perbaiki. Ada orang tua yang mengatakan, ada orang tua yang punya prinsip, ini untuk anak, ini untuk cucu, ini untuk macam-macam lah. Pak, Bu, sekarang harta ibu yang ada, misalnya ini ada kebun atau apa pun yang ada, Bapak jual untuk akhirat Bapak dulu. Islam memang mengajarkan waris kepada anak cucu menantu. Iya, tapi itu sisa, harta waris itu sisa. Jadi Bapak Ibu sisakan harta itu, dari sisa Ibu pergi umroh, dari sisa Ibu pergi haji, dari sisa Ibu udah beli sapi 1 ekor untuk suami istri kendaraan, sisa dari Ibu bangun masjid, bangun pesantren, baru itu namanya Ibu sisakan untuk anak. Ini enggak, ya kan? Udah pergi haji Pak, belum, apa tak jual kebun itu untuk anakku, untuk menantu. Iya kok anak itu bagus nanti pas itu meninggal. Kok dibekali kebun, macam-macam. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah SWT, saya mohon maaf, bukan saya mengajari. Saya anak satu-satunya Pak, tidak punya saudara saya. Saya bilang begitu ke orang tua saya. Pokok Bapak nikmati tidak duit itu untuk agama. Bapak nak mau masjid, pergi umroh, pokok nikmati ya pokoknya. Sisa itu dulu, sisa dari semua Bapak amalkan sebenarnya. Udah korban dah, udah apa namanya bangun masjid dah, udah nyumbang sana, nyumbang sini. Begitu Pak, konsep itu Pak. Kita sampai di akhirat, bangunan kita sudah siap. Anak kita apa yang ada juga? Karena rezekinya pun ditanggung lagi oleh Allah SWT. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, rumah siapkan di akhirat, kendaraan siapkan di akhirat, makanan, minuman, apa yang kita sedekahkan itu nanti akan menjadi makanan kita di akhirat. Maka ada ibu-ibu biasa kan kalau hari Jumat nyiapkan air. Kalau di kota-kota di masjid-masjid itu Bu, biasa ada tuh Bu. Pernah lihat tak Bu? Itu ada syariatnya. Itu ada hadisnya. Itu bukan zaman sekarang, enggak. Dari zaman Nabi itu Pak. Istri-istri sahabat Sahabiyah dijelaskan dalam kitab Mutajarrobeh. Setiap hari Jumat wanita-wanita sahabat tuh buat air, ya kan? Bahwa lepas sholat Jumat, bapak-bapak balik sholat Jumat minum. Sana panas, barang pasir zaman dulu. Barang siapa yang beri makan, man at'amallah, man at'ama jai'an, at'amallah min simaril jannah. Barang siapa yang memberi makan orang lapar, maka Allah akan beri dia makanan dari buah-buah surga. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita amalkan di dunia ini, kesempatannya hanya di dunia ini. Maka kata para ulama, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, surga Bapak Ibu, surga dengan segala kenikmatannya. Surga itu nikmat dengan segala kenikmatannya.
nikmat makanannya di surga luar biasa, nikmat minumannya, nikmat indah tempatnya. Yang bapak-bapak nikmat bidadarinya dengan segala kenikmatan surga. Kata para ulama, tetaplah surga meninggalkan satu penyesalan. Surga meninggalkan satu penyesalan. Apa itu? Penyesalan kita tidak bisa beramal lagi sehingga tidak bisa menambah tinggi surga kita, menambah kenikmatan. Surga dengan segala kenikmatannya. Ini sebelum masuk surga Pak ya. Kalau udah masuk ke dalam surga tuh udah lupa semua nikmatnya. Jadi sebelum kita masuk surga nih, kan udah dilihatkan nih, Bapak ya kan, bulan demi bulan, surganya ini, surganya ini, surganya ini. Maka dengan segala kenikmatannya tadi, maka meninggalkan satu penyesalan. Apa penyesalannya? Kita sudah tidak bisa beramal lagi. Tidak bisa beramal lagi, barulah di situ kita pengen, di situlah baru ketahuan. Allah Bu RT lah, kenapa Bu RT itu lebih tinggi daripada aku surganya? Rupanya Bu RT hanya beda satu ya. Bu RT baca subhanallahnya 1000 kali, yang kita hanya baca 999 kali. Beda satu jangan Bu RT tadi itu. Lalu Bu RT jauh melesat di atas kita surganya. Allah Pak Sulaiman, kenapa dia bisa di atas kita tuh? Rupanya Pak Sulaiman lebih sibuk lagi ya kan waktu maulid dulu. Ya kan ngalang-ngalang sibuk kita, lebih pening kepalanya. Hanya beda sedikit ya peningnya kan. Lalu Pak Sulaiman lebih tinggi ya. Allah kenapa dia tuh tinggi? Rupanya hanya gara-gara beda salawat. Beda dua ya. Saya baca selawat 900 kali, beliau baca selawat 902 kali. Dua selawat itu ya sudah membedakan derajat kita di surga. Disitulah kita baru misal. Maka kata Rasulullah, "Laisa yatasahharu 'alal jannah illa 'ala sa'atin marra bihim." Tidak ada yang disesali ahli surga kecuali atas waktu yang dilewatkan tidak digunakan lam yazkurullah ta'ala, tidak dilewatkan untuk jadi pada Allah. Apa ibu BKMT kita tuh anu yuk tinggi surganya. Rupanya ibu BKMT itu sambil ngiris bawang kali ini sambil berselawat. Nama kenapa sampai ke Pak Ustaz? Sallallahu ala Muhammad sambil ngiris. Sallallahu alaihi wasallam. Rupanya itu yang buat beda. Sebaliknya Bapak Ibu kata para ulama, dunia dengan segala kesusahannya, dengan segala kesusahan dunia, ujian, cobaan, utang banyak, kontrakan belum bayar, pulsa habis, token, pokoknya dengan segala kesusahan yang ada di dunia ini kata ulama Bapak Ibu, semacam ujiannya lah yang berat-berat di dunia ini. Maka kata ulama, dunia tetap meninggalkan satu keindahan. Dunia tetap meninggalkan satu kenikmatan. Apa? Nikmatnya dunia ibu masih bisa beramal. Di dunia ibu masih bisa beramal. 100 rupiah. 100 rupiah. Ibu bekalkan ke laki ibu. Oh bang, tadi dari bang hanya ada 100 rupiah ya. Tapi jangan sampai abang tak masukkan ke kota amal bang. Hari Jumat bang 100 rupiah ya. Itu ada nilainya. Kenapa? Karena masih di dunia. Tapi kalau sudah di akhirat, iya buat ibu bilang jual tanah sekapling, jual tanah 2 kapling, jual kebun kita 1 hektar 2 hektar sudah dikubur. Jangan kan dikubur Pak, nyawa dari tenggorokan. Tidak ada gunanya lagi apa yang mau kita keluarkan di jalan Allah. Maka sebelum menyesal, maka Allah sering ingatkan. Dalam Al-Quran Allah ingatkan, wa anfiqu, infakkan memang kata Allah, min qabli ayyatiya ahadukum maut, sebelum datang yang namanya kematian. Wa yaqula rabbi laula akhartani. Itu ya Allah, udah meninggal, udah mati barulah. Setelah udah nampak dan semuanya baru kita mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah sebentar ya, sebentar benar ya Allah, tolong sebentar ya Allah. Sekejap ya. Fa asaddaqo, saya nak sedekah. Apa yang nak sedekah kan? Ya. Wa aku minas solihin, saya nak jadi orang soleh, nak turun ke surah Al-Iqram. Bertahun-tahun tak pernah saya surat jamaah di Al-Iqram ini. Mau lu tuh bakal lu waktu itu udah disusul sama Pak Sulaiman, katarak-tarak saya ke surau. Sekarang saya mau tobat ya Allah. Asal kau beri kehidupan, saya nak sholat 5 waktu di surah Al-Iqram. Tak ada gitu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia dengan segala ujiannya tetap meninggalkan satu kenikmatan. Bu, satu ucapan subhanallah ada nilai si Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah lagi satu hadis sekaligus semangat zikir ya. Kata Rasulullah, baca 100 kali subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 100 kali. Jangan tinggalkan dulu. Habis sholat subuh dulu, zikir paling 10 menit baca itu. Masak-masak atau buka toko dulu. Maka kata Rasulullah 124.000 kebaikan yang akan diberikan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Pendek, singkat, enak. Habis asar begitu juga. Baca selawat pada Nabi. Ini hadis sahih lagi ini. Baca surah Al-Ikhlas 10 kali.
Qul huwallahu ahad, apa lu kan? 10 kali dibangunkan istana di surganya Allah SWT. Bapak yang dirahmati Allah SWT, semoga kesempatan waktu umur yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita beramal, memperbanyak bekal kita di akhir. Dan semoga Allah SWT berikan hidayah kepada kita sehingga setelah dari mati sini saya semakin baik, semakin dekat kepada Allah, semakin takwa kepada Allah, dan bapak-bapak ibu-ibu juga semakin baik, semakin takwa kepada Allah, semakin beriman kepada Allah, semakin dipenuhi dengan hidayah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon ampun kepada Allah SWT dan saya minta maaf kepada seluruh jamaah Surah Al-Ikram, khususnya para ulama dan para panitia. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.